You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawati, balik lagi dengan saya Devian Viana. Salah satu tim di Do You See What I See bakal nemenin kalian dengan satu cerita dari Mas Yusuf. Beliau menceritakan tentang cerita pengalaman adiknya dan ibunya waktu mengunjungi atau kalau di Jawa itu namanya tilik bayi. Jadi bayi baru lahir, terus mereka tradisinya itu bawain kado, bawain makanan kayak gitu-gitu untuk nengok bayi lah ceritanya. Oke, jadi ini nanti kita akan dengerin bareng-bareng cerita dari Mas Yusuf. Judulnya Ayunan Bayi. Saya sih juga belum dengerin nih ceritanya. Jadi nanti kita dengerin bareng-bareng aja ya. Oke, pasti udah gak sabar banget mau dengerin. Oke, langsung aja kali ya. Kita dengerin bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo para pendengar dan penduduk desa Sukawati, apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Di sini aku mau nyeritain cerita pertama, pengalaman supranatural yang dialami oleh ibu dan adikku. Mungkin penjelasan di awal. Jadi aku ini 2 bersaudara. Aku anak pertama. Terus jarakku sama adikku itu terpaut usia 14 tahun. Sama-sama cowok. Nah, adikku ini namanya Elang. Di cerita ini cerita pada saat aku masih serumah sama adikku, sama ibuku. Karena kalau saat ini posisi aku udah berkeluarga sendiri dan merantau di kota lain. Jadi singkat cerita, dulu pas adikku kecil, ibuku itu nyewa pengasuh karena ayah sama ibuku itu kerja dan pulangnya tuh siang atau sore ya. Walaupun kami tinggal bareng kakek dan nenek, tapi mungkin gak enak kalau adikku diasuh mereka karena mereka kan udah tua juga kan dan punya kesibukan sendiri di sawah karena mereka petani. Dan kalau aku sendiri karena aku dulu masih sekolah gitu kan, jadi nggak bisa juga nih ngasuh adikku gitu. Nah, pengasuh adikku ini kami biasa manggil dia si Mama. Mama ini kebetulan masih belum punya anak, walaupun dia udah nikah cukup lama. Jadi dia memutuskan ya mungkin untuk mengobati rasa kesepian gitu kan, dia memutuskan untuk jadi pengasuh anak kecil gitu. Nah, jadi ceritanya pas adikku TK, si pengasuh adikku ini atau si Mama ini malam-malam itu tiba-tiba datang ke rumah sama suaminya dan dia menyatakan niat atau bilang kalau mau berhenti atau resign dari kerjaannya sebagai pengasuh adikku. Ya kami semua sebenarnya kaget sih karena kok mendadak banget gitu. Pas ditanya kenapa, ternyata alasannya karena dia itu mau ngadopsi seorang bayi perempuan yang baru lahir. Dan ibu dari sang bayi ini meninggal. Aku lupa saat melahirkan atau nggak lama dari habis melahirkan si bayi gitu. Pokoknya ibunya tuh meninggal, terus diadopsilah sama pengasuh adikku ini atau si Mama gitu. Nah, rumahku sama rumah si Mama ini nggak begitu jauh jaraknya. Beda desa, tapi kalau jalan kaki itu paling cuma 15 menit lah udah nyampe. Dan di tempatku itu ada tradisi lah, kalau ada yang punya bayi itu ditengok gitu sambil bawa
hadiah dan lain-lain. Jadi iya, singkat cerita ibu dan adikku itu pergi ke rumah si mama buat nengok si bayi ini gitu. Nah, pas di rumah si mama itu kondisinya si mama cuma ada sama adiknya doang, adiknya si mama gitu. Suaminya tuh nggak ada, nggak tahu lagi kerja atau gimana gitu. Dan pas di rumah si mama, kata ibuku si bayi ini lagi ditidurin di atas ayunan bambu. Jadi di tempatku itu masih ada ayunan bayi dari bambu. Bentuknya itu kayak bak mandi. Ya, kalau dibayangin itu bentuknya kotak lonjong terbuat dari bambu gitu. Terus kanan kirinya itu digantung pakai tali. Terus digantungnya itu ke tiang. Biasanya itu kayak tiang pintu yang di atas atau tiang atap gitu loh. Karena di daerahku tuh masih banyak rumah yang belum pakai termit pada waktu itu. Jadi kayu-kayu atapnya itu bisa dibuat buat ya salah satunya tuh gantungin ayunan gitu. Nah, si bayi ini kan awalnya tidur di ayunan bambu gitu kan. Kondisi itu kata ibuku di ruang tengah rumahnya si mama gitu. Nah, namanya nengok bayi gitu kan, biasanya bayinya kan terus diambil gitu ya, diambil, digendong buat dilihat-lihat gitu kan. Nah, jadi si bayi ini sama si mama diambillah dari ayunan dan digendong buat sambil dilihat sama adekku sama ibuku gitu. Nah, pas mereka lagi merhatiin si bayi diambil gitu kan. Nah, kondisi ayunan bambunya itu masih goyang-goyang gitu. Karena kan pas ngambil si bayi kan otomatis nyentuh ayunan bambunya gitu kan, gitu. Kesenggol gitu kan pas bayinya diambil gitu. Jadi pasti goyang-goyang lah gitu masih. Tapi tiba-tiba adekku tuh bilang gini, pakai bahasa Jawa sih. Tapi intinya gini, Bu, itu di ayunan si dedek ada ibunya si dedek. Seketika semua orang yang di situ nengok ke adekku, terus nanya, maksudnya apa? Sambil terus ngeliatin si ayunan bambu kan. Terus adekku bilang lagi, iya, di ayunan ada ibunya si dedek bayi. Ibunya pakai baju putih, rambutnya panjang, sambil ngayun-ngayun kakinya. Seketika kata ibuku, rumah rasanya jadi dingin, merinding semua. Ibuku terus cepet gendong adekku. Terus mereka semua, ibuku, si mama dan adiknya mama keluar dari rumah. Sampai akhirnya si suami mama pulang kerja atau nggak tahu lah dari mana. Mereka baru mau masuk rumah lagi gitu kan. Karena itu mereka masih ketakutan, nggak berani masuk ke dalam rumah si mama gitu. Emang sih aku pernah dengar gitu kan, kalau kata almarhum kakekku, ayunan bayi itu nggak boleh diayunin kalau nggak ada bayi di dalamnya katanya. Kalau kata dia tuh ora ilok atau pamali lah gitu. Dan adekku ini memang dia tuh peka sama hal-hal yang kayak gitu. Karena dulu pernah ada orang yang datang ke rumah nyari tahu gitu kan tentang adekku. Itu katanya dulu nenek moyangku tuh punya pegangan gitu. Dan ketika nenek moyangku tuh udah meninggal, nggak tahu gimana perjanjian sama si pegangan itu kayak belum clear gitu loh. Dan akhirnya si sosok ini tuh nyari tuan baru. Dan katanya si tuan barunya itu sekarang adekku. Makanya sebenarnya masih ada cerita-cerita tentang adekku yang lain. Tapi mungkin aku ceritain di lain waktu. Sekian cerita dari saya, mohon maaf kalau ceritanya singkat dan pembawanya kurang bagus. Masih ada cerita-cerita lain yang dialami keluargaku yang masih berhubungan juga sama adekku. Mungkin next akan kubawakan. Makasih do you see what I see dan makasih para pendengar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Jadi ternyata adiknya Mas Yusuf itu melihat bahwa ada sosok, entah itu ibunya si Dede atau bukan ya. Kalau kan percaya nggak percaya, ya mungkin bisa jadi jin korenya atau apa gitu. Itu sedang mengayun-ngayun ayunan bayinya. Dan jujur saya merinding karena bayangin ayunan bayi yang bambu gitu kan katanya tadi. Jadi yang masih jadul gitu loh. Aduh, merinding sumpah. Agak mengharukan dan serem tapi mengharukan sih, karena kasihan ya. Dedek masih kecil tapi udah ditinggal ibunya gitu. Tapi alhamdulillah sudah ada yang merawat, jadi ya semoga mama tadi bisa menjadi sosok ibu yang baik buat Dedek. Ya, terima kasih Mas sudah mau cerita. Ini ceritanya ya lebih ke terharu sih kalau saya. Tapi serem, tetap serem. Oke, mungkin untuk kali ini segitu aja. Kali ini bukan saya yang membawakan cerita, nanti pada diprotes lagi. Enggak sih sebenarnya, ya namanya juga saya juga masih banyak belajar ya gitu. Ini ada segmen baru, jadi sebenarnya Mister beberapa kali udah bikin ya. Cuman ini baru mulai lagi karena baru ada cerita yang masuk lewat sambungan telepon untuk segmen sambungan telepon. Jadi ya baru kali ini mulai. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi. Jadi ditunggu aja. Pasti akan menghibur teman-teman semua yang dengerin pagi-pagi mungkin, atau malam sebelum tidur mungkin. Nggak normal sih itu. Oke deh, segitu aja untuk video kali ini. Semoga menghibur. Terima kasih sudah setia menonton video kami dan mendengarkan cerita-cerita di Spotify. Jangan lupa buat teman-teman, kita selalu update tiap hari dari hari Senin sampai Jumat cerita-cerita horor untuk memenuhi asupan horor kalian di Spotify ya. Oke, segitu aja untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.